Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, perkenalkan kami dari kelompok 3 dengan anggota Umi Marfiatin, Bunga Ardita, Margareta Nendi, Alivia Zukni, Dita Dwi, Kofifatul Amalia, Dewi Rahmawati, Risma Ayunda, Valvi Aquila, Nurul Sana, dan Devi Dian. Di video kali ini, kami akan membahas tentang menganalisis penyebab terjadinya adverse event terkait prosedur invasive medication safety, identifikasi pasien, dan juga komunikasi efektif. Selamat menyaksikan. Konsep height alert medication. Apa sih sebenarnya height alert medication itu? Height alert medication ini merupakan obat yang perlu diwaspadai, di mana ada sejumlah obat yang memiliki risiko tinggi yang dapat menyebabkan bahaya yang besar pada pasien jika tidak digunakan secara tepat. Berdasarkan Permenkes nomor 58 tahun 2014 tentang standar pelayanan kefarmasian di rumah sakit, Heart alert medication ini merupakan obat yang harus diwaspadai karena dapat menyebabkan reaksi obat yang tidak diinginkan atau ROTD. Selanjutnya, berdasarkan Permenkes nomor 11 tahun 2017 tentang keselamatan pasien, heart alert medication ini merupakan obat yang persentasenya tinggi dalam menyebabkan terjadi kejadian sentinel atau sentinel event. Nah, selain itu juga obat ini beresiko tinggi menyebabkan dampak yang tidak diinginkan atau adverse outcome dari pasien. Selanjutnya yaitu penggolongan obat high alert menurut ISMP atau Institute for Safe Medication Practices. Sebenarnya ada lebih dari 5 penggolongannya, tetapi pada kesempatan kali ini kami hanya menyebutkan 5. Yang pertama ada agonis adrenergic. Contoh obatnya itu ada epinefrin, phenylephrine, norepinefrin. Kemudian ada antagonis adrenergic IV. Contoh obatnya propanolol, metoprolol, labetalol. Kemudian ada agen anestesi umum, inhalasi, dan IV. Contoh obatnya propofol dan ketamin. Selanjutnya ada antiaritmia IV, ada lidocaine, amiodaron. Dan yang terakhir ada agen penghambat neuromuskular, ada succinylcholine, rucoronium, vecuronium. Selanjutnya yaitu kesalahan yang sering terjadi dalam identifikasi pasien. Identifikasi pasien merupakan sasaran keselamatan pasien yang pertama. Identifikasi pasien dilakukan pada saat sebelum melakukan tindakan keperawatan atau prosedur lain, seperti pemberian obat, transfusi darah, pengambilan spesimen lain untuk uji klinis. Berikut cara mengidentifikasi pasien, yaitu ada nama pasien, tanggal lahir pasien, nomor rekam medis, dan gelang berkode batang. Perlu diingat bahwa nomor kamar atau tempat tidur tidak dapat digunakan untuk identifikasi. Kesalahan identifikasi pasien bisa terjadi pada pasien yang dalam keadaan terbius, mengalami disorientasi, tidak sadar, bertukar tempat tidur di rumah sakit, dan adanya kelainan sensori. Kesalahan melakukan identifikasi pasien berpotensi besar menimbulkan masalah dan ancaman keselamatan pasien. Ancaman tersebut, jika tidak diatasi, akan menimbulkan masalah kesehatan secara berkelanjutan, seperti terjadinya adverse event. Yang pertama ada kejadian tidak diharapkan atau KTD. KTD merupakan insiden yang mengakibatkan cedera pada pasien. Yang kedua, kejadian nyaris cedera atau KNC. Merupakan suatu insiden yang belum terjadi atau belum sampai terpapar ke pasien, sehingga tidak menyebabkan cedera pada pasien. Yang ketiga, kejadian tidak cedera atau KTC. Merupakan insiden yang sudah terpapar ke pasien, tetapi tidak menimbulkan cedera. Dan yang terakhir, kejadian sentinel. Merupakan suatu kejadian tidak diharapkan yang mengakibatkan kematian.
kesalahan yang sering terjadi dalam identifikasi komunikasi. Nah, sebenarnya komunikasi ini yang mudah terjadi kesalahan adalah di bagian pelaporan hasil pemeriksaan kritis seperti melaporkan hasil laboratorium klinik sito melalui telepon ke unit pelayanan. Nah, bagaimana sih supaya tidak terjadi kesalahan dalam komunikasi? Kita harus melakukan komunikasi efektif, yaitu yang pertama, pasien diidentifikasi menggunakan 2 identitas pasien, minimal. Tidak boleh menggunakan nomor kamar atau lokasi pasien. Biasanya kita menggunakan nama, tanggal lahir, dan juga nomor rekam medis dari pasien itu sendiri. Lalu yang kedua, pasien diidentifikasi sebelum pemberian obat, darah, atau produk darah untuk mengurangi kesalahan dalam pemberian tindakan. Lalu yang ketiga, pasien diidentifikasi sebelum mengambil darah dan spesimen lain untuk pemeriksaan klinis dengan 3 pemeriksaan tadi, nama, tanggal lahir, dan juga nomor rekam medis. Lalu yang keempat, pasien diidentifikasi sebelum pemberian pengobatan dan tindakan prosedur. Lalu yang terakhir adalah kebijakan dan prosedur mengarahkan pelaksanaan identifikasi yang konsisten pada semua situasi. Selanjutnya, prosedur identifikasi pasien. Yang pertama, tata laksana identifikasi gelang pasien. Semua pasien harus diidentifikasi dengan benar sebelum pemberian obat, darah, atau produk darah, pengambilan darah dan spesimen lain untuk pemeriksaan klinis atau pemberian pengobatan atau tindakan lain. Lalu, pakaikan gelang identifikasi di pergelangan tangan pasien yang dominan. Jelaskan dan pastikan gelang terpasang dengan baik dan nyaman untuk pasien. Lalu, pada pemasangan gelang identifikasi pasien, ada 3 kriteria. Yang pertama, gelang pengenal pasien, yang berwarna pink untuk pasien wanita, lalu yang berwarna biru untuk pasien pria. Pada gelang ini mencakup 3 detail. Yang pertama, nama pasien dengan minimal 2 suku kata, lalu yang kedua tanggal lahir pasien, tanggal, bulan, tahun, lalu yang ketiga nomor rekam medis pasien. Gelang ini hanya boleh dilepas saat pasien pulang atau keluar dari rumah sakit. Lalu selanjutnya, gelang identifikasi alergi pasien. Pada gelang ini hanya dilepas saat pasien pulang atau keluar dari rumah sakit, yang mencakup 4 detail wajib. Yang pertama, nama pasien, yang kedua umur pasien, yang ketiga nomor rekam medis pasien, dan yang terakhir jenis alergi. Lalu selanjutnya, gelang identifikasi risiko jatuh. Pada gelang ini hanya boleh dilepas saat pasien sudah tidak beresiko jatuh. Pada gelang ini mencakup 4 detail wajib. Yang pertama, nama pasien, umur pasien, nomor rekam medis pasien, tingkat risiko jatuh. Lalu, jika pasien tidak mampu memberitahukan namanya, maka wajib untuk memverifikasi identitas pasien kepada keluarga atau pengantarnya. Yang kedua, tata laksana identifikasi pasien pada pemberian obat-obatan. Perawat harus memastikan identitas pasien dengan benar sebelum melakukan prosedur. Dengan cara, yang pertama, meminta pasien untuk menyebutkan nama lengkap dan tanggal lahirnya. Lalu yang kedua, periksa dan bandingkan data pada gelang pengenal dengan rekam medis. Jika data yang diperoleh sama, lakukan prosedur atau berikan obat. Jika terdapat 2 atau lebih pasien di ruangan rawat inap dengan nama yang sama, periksa ulang identitas dengan melihat alamat rumahnya. Jika data pasien tidak lengkap, informasi lebih lanjut harus diperoleh sebelum pemberian obat dilakukan. Yang ketiga, tata laksana identifikasi pada bayi baru lahir atau neonatus. 1. Gunakan gelang pengenal di ekstremitas yang berbeda.
2. Untuk bayi baru lahir yang masih belum diberi nama, data di gelang pengenal berisikan jenis kelamin bayi, nama ibu, tanggal dan jam lahir bayi, nomor rekam medis bayi, dan modus kelahiran. 3. Saat nama bayi sudah didaftarkan, gelang pengenal berisi data ibu dapat dilepas dan diganti dengan gelang pengenal yang berisikan data bayi. Keempat, gunakan gelang pengenal berwarna merah muda atau pink untuk bayi perempuan dan biru untuk bayi laki-laki. 5. Pada kondisi di mana jenis kelamin bayi sulit ditentukan, gunakan gelang pengenal berwarna putih. Yang keempat ada tata laksana identifikasi pasien rawat jalan. Prosedurnya yaitu, yang pertama, tidak perlu menggunakan gelang pengenal. Kedua, sebelum melakukan suatu prosedur atau terapi, tenaga medis atau perawat harus menanyakan identitas pasien berupa nama dan tanggal lahir. Data ini harus dikonfirmasi dengan yang tercantum pada rekam medis. Yang ketiga, jika pasien adalah rujukan dari dokter umum, puskesmas, atau layanan kesehatan lainnya, surat rujukan harus berisi identitas pasien berupa nama lengkap, tanggal lahir, dan alamat. Jika data ini tidak ada, prosedur atau terapi tidak dapat dilaksanakan. Jika pasien rawat jalan tidak dapat mengidentifikasi dirinya sendiri, verifikasi data dengan menyerahkan keluarga atau pengantar pasien. Yang kelima, tata laksana identifikasi nama pasien yang sama di ruang rawat inap. Prosedur yang harus diperhatikan yaitu, yang pertama, jika terdapat pasien dengan nama yang sama, harus dikonfirmasikan kepada perawat yang bertugas setiap kali pergantian jaga. Yang kedua, berikan label atau penanda berupa pasien dengan nama yang sama di lembar pencatatan, lembar obat-obatan, dan lembar tindakan. Yang ketiga, kartu bertanda pasien dengan nama yang sama harus dipasang di papan nama pasien agar petugas dapat memverifikasi identitas pasien. Yang keenam, yaitu tata laksana identifikasi pasien yang identitasnya tidak diketahui. Prosedur yang harus dilakukan yang pertama, pasien akan diberi label menurut prosedur sampai pasien dapat diidentifikasi dengan benar. Contoh pelabelan yang diberikan berupa Tuan X atau Nyonya X, pria atau wanita tidak dikenal. Yang kedua, saat pasien sudah dapat diidentifikasi, berikan gelang pengenal baru dengan identitas yang benar. Dan yang terakhir, tata laksana identifikasi pasien yang meninggal. Prosedur yang harus diperhatikan yaitu, pasien yang meninggal di ruang rawat harus dilakukan konfirmasi terhadap identitasnya dengan gelang pengenal dan rekam medis sebagai bagian dari proses verifikasi kematian. Yang kedua, semua pasien yang telah meninggal harus diberi identifikasi dengan menggunakan 2 gelang pengenal, satu di pergelangan tangan dan satu lagi di pergelangan kaki. Yang ketiga, satu salinan surat kematian harus ditempelkan di kain kafan. Jika pasien menggunakan kantong jenazah, salinan kedua harus ditempelkan di kantong jenazah atau body bag. Salinan ketiga disimpan di rekam medis pasien. Selanjutnya adalah komunikasi efektif. Menurut Yusuf, pada tahun 2017, komunikasi efektif diartikan sebagai sebuah hubungan antara tenaga medis seperti dokter, perawat, fisioterapis, bidan, ahli gizi, dan atau tenaga kesehatan lain dengan pasien secara efektif dengan baik, menghargai keunikan masing-masing dalam upaya menyelesaikan masalah kesehatan yang dihadapi oleh pasien secara bersama untuk mencapai sebuah kesehatan. Prinsip komunikasi efektif. Dengan memperhatikan prinsip dan tata cara komunikasi efektif, diharapkan dapat menimbulkan rasa nyaman dan puas untuk tenaga kesehatan maupun pasien. Menurut Yusuf pada tahun 2017, prinsip komunikasi efektif pada bidang kesehatan meliputi yang pertama, keterbukaan. Keterbukaan memiliki arti dapat membuka diri untuk orang lain, dapat berinteraksi dengan orang lain secara spontan, tetapi tetap didasari oleh ketulusan. Yang kedua, ada respek atau peduli. Respek atau peduli dapat dilakukan dengan cara memberikan rasa menghormati dan menghargai. Kedua hal tersebut merupakan sebuah kunci berkomunikasi dengan orang lain, karena pada dasarnya semua manusia ingin dihargai dan diakui keberadaannya, dan kita harus dapat memahami hal tersebut. Yang ketiga, ada empati.
Empati merupakan sebuah kemampuan untuk dapat menempatkan diri pada suatu situasi dan kondisi yang sedang dihadapi oleh orang lain, atau disebut juga dapat merasakan perasaan orang lain. Yang keempat ada care atau perhatian. Care atau perhatian merupakan sebuah kemampuan untuk dapat memberikan perhatian kepada orang lain. Seorang individu akan merasa bahagia jika dirinya diperhatikan, dan secara tidak langsung akan dapat meningkatkan harga dirinya. Yang kelima ada sikap positif atau positiveness. Sikap positif atau positiveness ditunjukkan oleh tenaga kesehatan sangat diharapkan dapat mengembalikan kesehatan pasien. Karena kondisi seseorang yang sakit merupakan situasi yang tidak seimbang baik fisik, psikologis, spiritual, dan sosial. Yang keenam ada sikap mendukung atau supportiveness. Jika kedua belah pihak saling memberikan dukungan, maka komunikasi akan menjadi efektif dan pesan dapat disampaikan dengan baik. Yang ketujuh ada rendah hati. Bagaimanapun kondisi lawan bicara, baik kaya maupun miskin, berpendidikan tinggi atau tidak, sebagai tenaga kesehatan tentu harus dapat memberikan pelayanan dan informasi yang terbaik pada pasien. Lalu, bagaimana tata laksana komunikasi efektif yang baik dan benar? Sebelumnya, tata laksana komunikasi efektif ini dibagi menjadi 3 bagian, yakni komunikasi efektif antara dokter dengan pasien dan keluarga, antara perawat dengan pasien dan keluarga, serta antara front office dengan pasien dan keluarga. Yang pertama, bagaimana komunikasi efektif antara dokter dengan pasien dan keluarga? 1. Memberi salam kepada pasien dan keluarga. 2. Dokter wajib memberikan pendidikan atau pengetahuan kepada pasien tentang kewajibannya terhadap rumah sakit, antara lain memberi informasi yang benar, jelas, dan jujur, mengetahui kewajiban dan tanggung jawab pasien dan keluarga, mengajukan pertanyaan untuk hal yang tidak dimengerti, memahami konsekuensi pelayanan, mematuhi instruksi dan menghormati peraturan rumah sakit, memperlihatkan sikap menghormati dan tenggang rasa. Ketiga, setelah dilakukan pemeriksaan, dokter menjelaskan diagnosis atau perkiraan diagnosis pasien. Keempat, dalam melakukan pemeriksaan penunjang, dokter menjelaskan tujuan pemeriksaan dan hasil yang diharapkan dari pemeriksaan penunjang tersebut untuk menegakkan diagnosis. Kelima, menginformasikan rencana pelayanan kepada pasien atau keluarga. 6. Dokter menyampaikan pada pasien bahwa pasien diperiksa dan dibuat diagnosis kerja. Ketujuh, dokter menyampaikan pada pasien pemeriksaan atau tindakan apa yang akan dilaksanakan. 8. Dokter menyampaikan kemungkinan manfaat dan resikonya terhadap tindakan. 9. Dokter memastikan apakah pasien sudah paham. Dan ke-10, dokter mempersilahkan kepada pasien untuk menanyakan sesuatu apabila belum jelas. Lalu, bagaimana komunikasi efektif antara perawat dengan pasien dan keluarga? 1. Memberi salam pada pasien dan keluarga. 2. Menjelaskan kepada pasien dan keluarga tentang fasilitas yang ada di ruang perawatan dan prosedur penggunaannya. 3. Menjelaskan tata tertib di rumah sakit. 4. Menjelaskan hak dan kewajiban pasien. 5. Memberikan penjelasan siapa dokter atau petugas yang merawat. 6. Menginformasikan waktu konsultasi. 7. Menginformasikan catatan perkembangan kondisi pasien dan rencana asuhan perawatan. Dan yang ke-8, menginformasikan tentang persiapan pulang. Lalu bagaimana dengan komunikasi efektif antara front office dengan pasien dan keluarga? Yang pertama, saat pendaftaran pasien, petugas pendaftaran memberikan salam hangat kepada pasien atau keluarga pasien yang datang ke bagian pendaftaran. Petugas pendaftaran mewawancarai pasien atau keluarga pasien terhadap identitas pasien. Untuk data nama pasien dilakukan eja huruf oleh pasien atau keluarga pasien, atau dengan diulang oleh petugas pendaftaran dengan mengeja huruf sehingga tidak terjadi kesalahan nama pasien. Petugas pendaftaran memberikan informasi tentang hak dan kewajiban pasien, identifikasi pasien, jenis pelayanan, fasilitas ruangan atau pelayanan, tarif ruangan, serta tarif tindakan. Yang kedua, saat pendaftaran pasien rawat inap,
Pasien atau keluarga pasien datang ke bagian pendaftaran untuk melakukan pendaftaran rawat inap. Petugas pendaftaran memberikan informasi tentang hak dan kewajiban pasien, identifikasi pasien, jenis pelayanan, fasilitas ruangan atau pelayanan, tarif ruangan, serta tarif tindakan. Setelah pasien setuju dan informasi dan tindakan medis, petugas pendaftaran menginformasikan ke unit terkait. Lalu jika terjadi perubahan kriteria tindakan dari ruang tindakan, front office akan menginformasikan kepada keluarga pasien. Next. Upaya-upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan komunikasi ada 5. Yang pertama, bersikap lemah lembut. Petugas harus bersikap lembut dan sopan kepada klien. Yang kedua, memaksimalkan volume suara. Petugas lebih memaksimalkan volume suaranya, khususnya untuk pasien yang mempunyai hambatan fisik dan lansia. Yang ketiga, mengoptimalkan panca inderanya, misalnya gerakan tangan, gerakan mulut, dan lainnya. Yang keempat, menggunakan bahasa Indonesia. Apabila pasien atau keluarga pasien kurang memahami, apabila menggunakan bahasa Indonesia, maka petugas menyampaikan informasi dengan menggunakan bahasa daerah. Dan yang kelima, membawa penerjemah apabila menghadapi pasien. Untuk pasien tunawicara biasanya membawa rekan untuk menerjemahkan ucapan yang disampaikan petugas rumah sakit. Selanjutnya yakni komunikasi esbar, yang merupakan salah satu metode komunikasi efektif yang terstandar dan terstruktur yang digunakan oleh perawat dalam menyampaikan kondisi pasien kepada sesama perawat ataupun tim medis lainnya. Komunikasi efektif dengan metode esbar ini dapat memberikan solusi kepada pihak rumah sakit untuk menghindari kesalahan dalam komunikasi antara lain seperti timbang terima pasien, merujuk pasien, masalah kritis, ataupun panggilan melalui telepon. Dari adanya komunikasi yang berkualitas akan menghasilkan suatu pemahaman terhadap informasi yang jelas, patuh terhadap rencana perawatan dan juga hasil positif bagi pasiennya, serta mencegah terjadinya kesalahan yang tidak diinginkan. Format esbar disusun untuk mengoptimalkan komunikasi yang efektif di antara semua anggota tim perawatan kesehatan. Adapun format esbar yakni S untuk situation yang menjelaskan nama pasien, usia, jenis kelamin, keluhan utama, dan kondisi saat ini. B untuk background yang menjelaskan keadaan seperti riwayat alergi, status kode darurat, riwayat penyakit dan operasi, berkebutuhan khusus seperti buta, tuli, dan amputasi, serta riwayat imunisasi. A untuk assessment terkait dengan pengkajian perawat terhadap kondisi pasien yang terjadi saat ini. Perhatikan adanya perubahan kondisi, pemeriksaan laboratorium, diagnosis medis, dan berikan pendidikan kesehatan tentang rencana pengobatan kepada pasien ataupun keluarga. Dan yang terakhir yakni R atau recommendation, menjelaskan prioritas masalah kepada perawat jaga selanjutnya, termasuk rujukan, instruksi keperawatan, dan tindakan keperawatan utama. Tibalah kita di penghujung video. Semoga apa yang kami sampaikan dapat bermanfaat dan menjadi tambahan pengetahuan untuk kita semua. Kami dari kelompok 3 mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.